Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kita akan membahas suatu permasalahan-permasalahan umum yang sering kita jumpai pada remaja maupun dewasa, yaitu HIV, AIDS, dan narkoba. Kita akan membahas secara tuntas mulai dari pengertian, jenis, gejala, sampai bagaimana cara mengupayakan pencegahan dari HIV, AIDS, dan narkoba. Tentunya akan ada beberapa orang yang akan menjelaskan, yaitu pertama Akila Syafika Pasa, kemudian Akila Ibrahim, Fatih Muhammad, Muhammad Aden Rosfa, kemudian Raden Frida, Razendra Raka, Renaldi Subagja, Talisha Malika Rehana. 8 orang tersebut akan menjelaskan mengenai HIV, AIDS, dan narkoba. Kemudian kita akan melanjutkan pada pengertian HIV, AIDS sendiri. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem tubuh dan menurunkan imunitas tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel darah putih dalam tubuh. Kemudian adalah AIDS. AIDS adalah merupakan keberlanjutan dari infeksi HIV. AIDS merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Sehingga pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi tersebut sudah hilang sepenuhnya. AIDS adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh yang dapat melalui hubungan intim, transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, masa kehamilan antara ibu dan bayi, bersalin atau menyusui, atau kontak melalui cairan tubuh. Selanjutnya adalah mengenai jenis dari HIV/AIDS sendiri. Terdapat 2 jenis dari HIV/AIDS. Pertama, HIV tipe 1 dan juga HIV tipe 2. Sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Mereka sama-sama merupakan bagian dari retrovirus. Perbedaannya hanya dari genetiknya saja, tetapi yang biasa kita temui atau secara umum HIV AIDS yang sering ditemukan adalah HIV tipe 1. 95% yang positif terinfeksi HIV adalah HIV tipe 1. Di sisi lain, HIV tipe 2 jarang sekali ditemukan. Gejala HIV AIDS tahap 1 orang. Yang pertama, orang mempunyai HIV dalam jumlah besar dalam darahnya dan sangat menular. Kedua, banyak orang mengalami gejala mirip flu. Ketiga, jika Anda mengalami gejala mirip flu dan merasa tertular HIV, segera lakukan tes. Tahap 2, tahap ini disebut juga infeksi HIV tanpa gejala atau latensi klinis. 1. HIV masih aktif dan terus berkembang baik di dalam tubuh. 2. Orang mungkin tidak menunjukkan gejala apapun atau sakit selama fase ini, namun dapat menurunkan HIV. 3. Orang yang memakai pengobatan HIV sesuai resep mungkin tidak akan pernah masuk ke 4. Tanpa pengobatan HIV, tahap ini dapat berlangsung selama 1 dekade atau lebih, atau mungkin berkembang lebih cepat. Pada akhir tahap ini, jumlah HIV dalam darah viral load meningkat dan orang tersebut dapat berpindah ke tahap 3. Dan pada tahap 3, AIDS, tahap ini menjadikan pengidap HIV berubah menjadi pengidap AIDS. Pertama, tahap infeksi HIV yang paling parah. Kedua, orang dengan AIDS dapat memiliki viral load yang tinggi dan mudah menularkan HIV kepada orang lain. Ketiga, orang dengan AIDS mempunyai sistem kekebalan tubuh yang rusak parah. Mereka bisa terkena semakin banyak infeksi oportunistik atau penyakit serius lainnya. Keempat, tanpa pengobatan HIV, penderita AIDS biasanya bertahan hidup sekitar 3 tahun. Selanjutnya ada dampak HIV/AIDS. Yang pertama, penyakit HIV/AIDS menimbulkan beberapa permasalahan yang cukup serius bagi penderitanya. Secara fisik menimbulkan kerentanan terhadap beberapa penyakit seperti munculnya penyakit TBC, infeksi pada mulut dan tenggorokan oleh jamur, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul herpes zoster berulang, dan muncul bercak gatal di seluruh tubuh. Yang kedua ada HIV/AIDS memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan jumlah manusia dengan kemampuan produksi atau human capital tanpa nutrisi yang baik, fasilitas kesehatan, dan obat yang ada dapat meruntuhkan ekonomi dan daerah. Oke, selanjutnya ada karakteristik penderita HIV atau AIDS. Itu pertama, tidak semua pengidap mengalami ciri-ciri HIV yang sama. Karena itu, perlu pemeriksaan guna memastikan adanya infeksi. Meski pengidap tidak terlihat karakteristik HIV, pengidap berpotensi tinggi menurunkan virus HIV pada orang lain. Berikut karakteristik penderita yang terinfeksi HIV atau AIDS. Pertama, jamur di mulut, muncul keluhan pada alat vital, demam, daya tahan tubuh rendah, diare, kehilangan berat badan dengan cepat tanpa adanya alasan.
Selanjutnya, upaya pencegahan HIV atau AIDS. Pertama, melakukan hubungan seksual yang aman. Kedua, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. 4. Melakukan sunat untuk laki-laki. Kelima, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. 6. Penggunaan antiretroviral ARV. 7. Rutin melakukan screening HIV. Dan terakhir, 8. Terbuka dengan pasangan. Kemudian materi berikutnya yaitu narkoba atau narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Yang pertama ada pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain istilah narkoba, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menggunakan istilah lainnya yaitu nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya ada jenis-jenis narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Di antaranya golongan pertama yaitu narkotika untuk ilmu pengetahuan, teknologi, regensia, diagnostik, atau laboratorium. Tidak digunakan untuk terapi dan potensi tergantungannya yang sangat tinggi seperti ganja, kokain, heroin, opium, tanaman Paver somniferum. Golongan kedua yaitu narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi atau medis namun memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi seperti morfin. Golongan tiga adalah narkotika yang digunakan dalam pengobatan dan memiliki potensi ketergantungan yang ringan seperti etilmorfin, nikokodina, propiram, difenoksila, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah upaya pencegahan narkoba. Yang pertama ada promotif, yaitu melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di kalangan masyarakat. Yang kedua ada preventif, yaitu dengan iklan layanan masyarakat atau upaya mengawasi dan mengendalikan proses produksi dan distribusi narkoba di masyarakat. Yang ketiga ada kuratif, yaitu kegiatan penyembuhan atau pengobatan rasa sakit dari efek yang ditimbulkan narkoba. Yang keempat ada rehabilitas, yaitu kegiatan untuk upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga kepada penderita narkoba yang telah lama. Tujuannya untuk memperbaiki ketergantungan terhadap narkoba dan kerusakan psikis. Kelima, represif, kegiatan menindak produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Peran orang tua diantaranya sebagai teladan atau contoh yang baik untuk anaknya, sebagai perawat dengan memberikan perlindungan dan kasih sayang, dan sebagai pengawas untuk mengarahkan anaknya dalam bergaul. Selanjutnya ada dampak penggunaan narkoba. Yang pertama bagi kesehatan fisik. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang sangat serius. Misalnya, opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan juga kematian. Yang kedua ada gangguan sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dari kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah. Yang ketiga ada risiko kehidupan dan kriminalitas. Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum. Ketergantungan dan penyalahgunaan. Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Pergaulan bebas yang paling umum adalah penyalahgunaan narkoba yang merembet ke perilaku seks bebas dan berdampak pada timbulnya HIV atau AIDS. Penyalahgunaan narkoba dan infeksi HIV atau AIDS perlu dicegah yang saat ini menjadi urgensi masyarakat dalam pemenuhan kesehatan atas dasar dampak yang besar dan diterima oleh masyarakat sekitarnya.
Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.